Bagas, selamat datang. Terima kasih ya sudah hadir di ruangan Ibu ini. Ya, Bu. Eh, Bagas tahu kenapa Bu Mel panggil? Tidak, Bu. Tidak tahu? Tidak. Tidak. Apa kira-kira yang terjadi di kelas kita akhir-akhir ini? Ibu kan sebagai wali kelas nih, tentu Ibu akan dapat laporan dari siswa, dari guru, dari wali murid. Dengan siapa kemarin Bagas ada persoalan? Dengan Vika, Bu. Dengan Vika. Iya. Apa masalah dengan Vika? Ibu tanya dulu yang dari Bagasnya. Dia kemarin dihina-hinanya Bagas sama teman orang tua Bagas, Bu. Terus Bagas balas dia, Bagas robein apanya, bukunya. Bagas hina juga dia. Apa dihina dia? Dibilangnya dihinanya fisik Bagas, Bu. Terus Bagas apa balasannya? Bagas balas juga hina fisik dia, Bu. Gitu. Berarti Bagas melakukan dua hal kepada Vika. Iya. Yang pertama Bagas robekin bukunya. Bukunya itu buku paket kan? Iya, paket, Bu. Yang kedua Bagas hina fisiknya, dibilang dia gemuk ya. Tapi dia yang mulai dulu. Ya. Oke. Hal tersebut telah Ibu raih keterangannya. Yang pertama dari guru yang mengajar saat itu. Bagas kan persoalan ini terjadi di jam Pak Regi kan, belajar bahasa Indonesia. Iya, Bu. Kemudian mamanya Vika juga bilang ke Ibu, Vika nangis-nangis pulang sekolah. Dia mengatakan kalau dia habis berkelahi dengan Bagas. Yang ketiga sudah Ibu panggil pula Vikanya. Jadi sebelum Ibu hadap-hadapkan kalian berdua, Ibu kepada Bagas dulu. Pengaduan dari Vika sudah Ibu terima, yang dari Bagas juga sudah. Kita perlu tahu kalau kita sebagai manusia tidak lepas dari rasa bersalah. Kita pasti pernah bersalah. Kita pasti pernah mengalami hal terburuk dalam hidup kita. Bukankah seperti itu, Bagas? Iya, Bu. Tapi walaupun seperti itu, kita juga harus menyadarinya bahwa dalam hal-hal yang akan membuat kita terjerumus atau kita menjadi rendah citra diri kita, apalagi Bagas sebagai OSIS, sebagai kita OSIS kan malu kita tuh di kelas berkelahi dengan perempuan. Jadi kalau menurut Ibu, membuat suatu kesalahan itu ada hal yang wajar. Tetapi tentu kita harus tahu dengan bagaimana tindakan kita berikutnya. Bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Kemudian bagaimana kita bisa memperbaiki masalah ini biar jangan terlarut-larut dengan teman satu kelas kita. Kemudian Bagas juga harus menjadi tauladan di sekolah. Sebelum menjadi tauladan di sekolah, tentu Bagas harus menjadi yang terbaik untuk diri Bagas dulu. Bukankah seperti itu, Bagas? Iya, Bu. Tapi kan dalam kasus Bagas dia yang mulai dulu, Bu. Iya. Oke. Nanti di pihak Vikanya akan Ibu selesaikan juga. Terakhir nanti akan Ibu hadap-hadapkan ke kalian. Dah, sekarang Bagas dalam merobek bukunya itu sangat gegabah mungkin ya? Iya, Bu. Atau karena saking emosinya? Iya, dia dihina-hinanya Bagas, Bu. Terus ya, Bagas langsung emosi aja, refleks maafin bukunya, apa yang ada di mejanya. Iya. Tentu Bagas melakukan ini karena alasan tertentu. Iya. Karena tersinggung. Dia tersinggung Bagas sama dia, Bu. Iya. Udah sering kayak gitunya. Tentu orang tuanya tidak tahu apa alasan Bagas melakukan hal yang seperti ini. Karena Bagas juga mempertahankan sesuatu yang berarti Iya. di diri Bagas. Bagas dilecehkan, dihina, Bagas membalas. Ya seperti itu. Iya, Bu. Kemudian apakah mungkin dalam kasus Bagas ini ada hal yang bisa Bagas ambil pelajaran? Mungkin tidak mengulang di perbuatan Bagas, karena mungkin tidak wajar juga Bagas menyakiti perempuan sebagai laki-laki. Oh ya, berarti itu di antara pelajarannya Iya. ya. Kemudian kita kembali kepada kesepakatan kelas kita. Bagaimana kira-kira di kelas? Apakah boleh kita seperti itu? Tidak boleh. Poin apa yang Bagas langgar kira-kira, Nak? Ketertiban kelas. Bagus sekali. Tentu Bagas akan sangat hafal. Di samping kita OSIS, kamu juga ketua kelas. Poin yang dilanggar adalah ketertiban kelas. Apa yang harus kita perbaiki ke depan? Dalam ketertiban kelas mungkin Bagas harus memperbaiki sikap Bagas, sama Vika juga mungkin harus memperbaiki sikapnya, dan tidak gegabah dalam memilih suatu tindakan. Mau saling bermaafan nanti Ibu pertemukan? Mau Sekarang di dalam hati Bagas sudah bisa memaafkan Vika? udah, Bu. Oke. Nah, kita simpulkan pertemuan kita kali ini. Bagas telah menyadari kesalahan Bagas. Bagas mau minta maaf dan Bagas mau merubah kesalahan itu ke depannya Ya, Bu. menjadi sesuatu budaya positif yang bisa kita biasakan pada diri kita.
Terima kasih Bagas, nanti Ibu akan panggil Dika ya nak. Ya, Bu. Terima kasih. Selamat siang Kesia, apa kabar? Kesia Ibu panggil hari ini ke ruangan ini. Tahu Kesia kenapa Ibu panggil? Ibu sebagai wali kelas Kesia mendengar pengaduan dari guru piket. Kalau Kesia di daftar piket, daftar catatan anak-anak terlambat itu sudah ada 2 kali terlambat dalam hari yang berurutan, Senin dan Selasa. Makanya hari Rabu ini Ibu panggil Kesia. Udah paham kenapa Ibu panggil? Ibu paham. Semua yang terjadi itu kita manusia pasti pernah berbuat salah. Tidak luput kesalahan itu dari diri kita sebagai manusia. Dan Ibu yakin juga kalau kita sebagai manusia itu pasti ingin memperbaiki kesalahan. Mau Kesia memperbaiki keterlambatannya. Kemudian kita harus bisa menjadi orang yang baik untuk diri kita. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan sayang sama kita? Gak mungkin kan Kesia tiap hari datang terlambat, nanti tinggal pelajarannya, nanti Kesia nggak fokus lagi belajar karena sudah ditanya-tanya oleh guru piket, ya kan? Kemudian apa kira-kira konsepnya sehingga Kesia bertindak seperti ini? Ibu yakin Kesia salah seperti ini, melanggar aturan seperti ini, pasti ada alasan. Kenapa? Saya terlambat bangun Bu, sama yang nganterin juga nggak ada Bu. Biasanya nggak pernah terlambat. Semenjak papa meninggal nggak ada yang ngantarin Bu, mama juga sibuk masak pagi-pagi. Jadi mama nggak bisa pagi-pagi ngantar Kesia. Kalau dulu kan almarhum papa yang ngantar setiap pagi. Jadi sekarang sejak dari papa nggak ada ini agak berubah siklus hidupnya. Iya Bu. Kenapa tidak bangun lebih awal? Kan bisa mama lebih awal sebelum mama memasak mengantarkan Kesia ke sekolah. Bisa sulit bangun Bu. Kenapa sulit bangun? Tiap malam bisa banyak pikiran, nggak bisa terima kenyataan. Jadi belum bisa menerima kenyataan kalau papa sudah tiada gitu ya. Jadi itulah alasan kenapa Kesia sering terlambat akhir-akhir ini. Malam sulit tidur, pagi sulit bangun, terus mama sibuk juga dengan aktivitasnya. Berarti ibu yakin juga tadi pasti ada sesuatu hal yang menyebabkan Kesia terlambat. Karena ibu tahu pada dasarnya Kesia itu adalah anak yang sangat disiplin dan anak pintar di sekolah. Kemudian yang ibu pertanyakan di sini, apakah Kesia mau merubah di sini? Mau merubah dari hal yang tadi malam Kesia sulit tidur karena sering memikirkan almarhum papa. Sekarang bisa nggak menerima kenyataan kalau papa sudah tidak bersama kita lagi? Insya Allah bisa Bu. Dan boleh bangun pagi, bangun subuh jam 4 katanya, tapi sholat tahajud doakan papa. Tapi jangan malam itu kita tidak tidur cepat, minimal jam 9 jam 10 Kesia sudah tidur. Sehingga tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Rugi kita jadinya karena kalau Kesia sudah menyadarinya karena beberapa hari ini terlambat, sekarang sudah menyadari apa penyebabnya dan sudah dicarikan solusinya, berarti itu ibu sudah nyaman juga jadinya. Kita bahas kembali. Terlambat udah 2 kali. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Kesia langgar? Terlambat masuk. Tidak tepat waktu masuk kelas ya. Itu suatu pelanggaran kalau di kesepakatan kelas kita? Iya Pak. Ya. Apa yang akan dilakukan ke depannya? Tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Jangan tinggalkan sholat. Karena sholat adalah salah satu pola untuk mendisiplinkan kita. Oke. Nah, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia memenuhi panggilan ibu. Ibu harap besok Kesia sudah tidak terlambat lagi. Jika ada sesuatu yang tidak nyaman boleh temui.